Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Arba'una Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Pertemuan terakhir kita membahas hadis nomor 4. Berarti hari ini kita akan membahas hadis nomor 5. Temanya adalah tentang kekayaan atau kemiskinan hati. Apa? Kekayaan atau kemiskinan hati. Hati yang kaya itu yang seperti apa? Hati yang miskin itu yang seperti apa? Hadis yang kelima ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Dzar. Sinten? Abu Dzar. Ini nama atau bukan? Kunyah, itu julukan. Namanya siapa? Ini ngamleng. Takoni pemain bola paham. Namanya Jundub. Sinten? Jundub. Bapaknya namanya Junadah. Berarti Jundub bin Junadah. Terkenalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Dzar, atara kathratal mali huwal ghina? Wahai Abu Dzar, apakah menurut kamu orang yang kaya itu yang banyak hartanya? Apakah menurut kamu orang yang kaya itu yang banyak hartanya? Qultu na'am ya Rasulullah. Maka Abu Dzar menjawab, iya wahai Rasul. Tahu kami yang namanya orang kaya ya yang duitnya banyak. Terus Nabi bertanya lagi, fatara qillatal mali wal faqr. Berarti menurut kamu orang yang miskin itu adalah yang hartanya sedikit? Pertanyaan siapa? Rasul SAW. Berarti kalau orang yang kaya adalah yang banyak hartanya, berarti orang yang miskin yang sedikit hartanya. Qultu na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasul. Selama ini kami tahunya seperti itu. Orang yang kaya ya yang rekeningnya gendut. Ya. Orang yang miskin ya yang orang dua rekening. Boro-boro rekening gendut. Rekeningnya orang dua. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dan meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat. Apa kata beliau? Innamal ghina ghinal qalb wal faqr faqrul qalb. Sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan hati.
Dan kemiskinan yang sebenar-benarnya adalah kemiskinan hati. Kita ulangi, kekayaan sejati napa? Kekayaan hati. Kemiskinan yang sebenar-benarnya adalah kemiskinan hati. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Albani. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa kekayaan itu bukan diukur dari harta. Kemiskinan juga bukan diukur dari harta. Kenapa Ustaz? Karena ada orang hartanya banyak tapi dia miskin. Ada orang hartanya sedikit tapi dia kaya. Kok bisa? Ada orang apa? Hartanya banyak tapi miskin. Ada orang hartanya sedikit tapi kaya. Kok bisa? Karena si kaya ini selalu merasa kurang. Maka dia adalah orang yang kekurangan. Berarti miskin atau tidak? Miskin. Kurang terus. Sebaliknya orang yang miskin tadi, walaupun dia hartanya sedikit, tapi dia senantiasa merasa cukup. Berarti dia orang yang berkecukupan. Kita ulangi. Kenapa ada orang hartanya banyak, tapi dia miskin? Kenapa? Karena dia selalu merasa kurang. Berarti ini orang kekurangan. Karena selalu merasa apa? Kurang. Sebaliknya, ada orang miskin. Duitnya sedikit. Tapi dia kaya. Kenapa? Karena merasa cukup. Sehingga dia adalah orang yang berkecukupan. Dengan yang mana? Berkecukupan. Berarti miskin orang bapak. Papa apa orang papa? Ustaz, berarti kita harus jadi orang miskin. Bukan itu. Intinya itu bukan di situ. Intinya itu adalah hati kita merasa cukup atau tidak dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu intinya. Alias qanaah. Qanaah. Merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, wong Jawa ngomongin apa? Nerimo ing pandum. Menerima pandum. Pandum apa? Pemberian. Dari siapa? Dari Allah. Itu yang membuat hidup kita bahagia. Dan itulah kayanya hati. Arti kayanya hati apa? Oh, naah. Jadi miskinnya hati? Ya ora konaah. Angel temen. Apa kayanya hati? Konaah. Miskinnya hati? Enggak konaah. Selalu merasa kurang. Kenapa sih orang selalu merasa kurang? Karena yang dia cari itu bukan kebutuhan hidup. Yang dia cari adalah gaya hidup. Itu yang bikin senantiasa merasa apa? Kurang.
Bedakan antara apa? Kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Ibu-ibu biasanya nek kondangan bawa apa? Tas. Bawa apa? Tas. Isinya apa? Ya amplop, iyalah. Selain amplop, biasanya ibu-ibu itu kalau bawa tas isinya apa sih? Tisu, dompet, kresek, gue gawa bali, oleh-oleh. Itu kan isinya kan. Tas yang dicangklong ibu-ibu itu harga 100.000 cukup mbak? Cukup. Harga 100.000 cukup. Bahkan mungkin harga 50.000 cukup. Fungsinya apa? Wadah. Fungsinya wadah. Tapi kenapa ada orang beli tas harganya 1 miliar? Hermes. Kenapa? Gantungan kunci. Tas ada gantungan kuncinya. Gantungan kunci harganya berapa ya? 50 juta. Gantungan kunci. Bayangkan jenengan. Nah kalau kalian jenengan gantungan kunci pira? 5.000 cukup. Malah nasi gratis loh. Isinya tas Hermes tadi itu apa? Pada baik. Sama aja isinya. Amplop, terus apa tadi? Dompet, tisu, kresek. Sama aja. Yang satunya adalah membicarakan tentang kebutuhan hidup. Yang satunya apa? Gaya hidup. Itu yang bikin orang senantiasa susah untuk qanaah. Diberi berapapun kurang. Kayak bojone siapa? Kayak bojone siapa? Tanggane. Ya, utuh bojone nyong, tanggane. Diwehi 1 juta kurang. Diwehi 2 juta kurang. Diwehi 3 juta kurang. Ustaz, biar kita jadi orang yang qanaah itu gimana caranya? Supaya kita bisa apa? Qanaah, punya hati yang kaya, itu gimana caranya? 1, ridho. Kenapa? Ridho dengan takdir Allah. Yang pertama, ridho dengan takdir Allah. Ridho itu berarti menerima. Hatinya lapang. Ketika kita mendapatkan takdir dari Allah. Dan salah satu takdir Allah itu adalah rizki. Umur, rizki, jodoh, dan semua peristiwa yang kita alami itu adalah bagian dari apa? Takdir Allah. Ketika kita bisa menerima takdir Allah, maka saat itulah hati kita akan qanaah. Bagaimana kita bisa ridho Ustaz? Padahal hari ini kita dapatnya sedikit. Dengan kita meyakini bahwa takdir Allah buat orang yang beriman pasti itu yang terbaik. Kenapa? Meyakini bahwa takdir Allah untuk orang yang beriman pasti itu yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Allah itu tidak mungkin menakdirkan sesuatu bagi orang yang beriman kecuali pasti takdir itu yang terbaik buat dia. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu bergantung dan meminta kepada Allah. Apa yang kedua? Selalu bergantung dan meminta kepada Allah. Jadi apa-apa gue njaluke nyuwune kepada Allah.
Ada masalah apapun, ada kekurangan rezeki, ada anak sakit, ada masalah rumah tangga, rezeki seret, bisnis gagal, apapun masalah yang dihadapi, angkat tangan. Angkat tangan untuk kayak gini. Angkat tangan maksudnya apa? Tengadahkan tangan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Nanti berapapun yang diberi oleh Allah, berarti itu yang terbaik. Dengan buka bisnis. Jangan lupa, minta doa. Doa kepada Allah. Bahkan sebelum buka bisnis, mau milih bisnis aja kita harus minta sama Allah. Istikharah. Minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, ini bisnis bagus enggak? Saya minta petunjuk kepada Allah. Setelah kita buka bisnis itu, kita minta lagi sama Allah. Minta supaya rezekinya dilancarkan lewat bisnis ini. Minta, terus minta sama Allah. Jadi minta ini juga harus diiringi dengan apa? Usaha. Ya, jadi orang kur minta tok terus ngorok nang omah. Ya. Enggak, minta dan berusaha. Imam Ahmad. Sinten? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, hari yang paling bahagia buatku adalah hari di mana saat itu saya nggak punya apa-apa. Hari yang paling bahagia adalah hari saat saya nggak punya apa-apa di rumah. Nggak punya apa berarti? Makanan, nggak punya minuman, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Itulah hari yang paling bahagia buat saya. Kenapa? Kok anteng? Karena saat itu saya akan serius dalam berdoa dan memohon kepada Allah. Ketika saya nggak punya apa-apa di rumah saya, makanan tidak ada, minuman tidak ada, duit tidak ada, maka satu-satunya harapan saya adalah Allah. Saat itulah saya khusyuk memohon sepenuh hati kepada Allah. Dan itulah kebahagiaan. Pertanyaannya, ketika kita nggak punya beras itu hari yang paling apa? Hah? Hari yang paling menyedihkan. Aduh, berasnya entok. Arab tuku randu duit, berasnya larang man. Itu hari yang paling menyedihkan buat kita. Kenapa? Karena kita bergantungnya kepada beras. Bukan kepada sinten? Allah. Bergantung kepada Allah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang terakhir, supaya hati kita qanaah, syukur dan sabar. Apa? Syukur dan sabar. Kalau dapat rezeki yang banyak, ya bersyukur. Kalau rezekinya sedikit, ya bersabar. Saat itulah kita akan qanaah. Dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah. Berarti ngisi kotaknya akeh. Ya, alhamdulillah, tapi orang ngisi kotak. Ora baik. Jadi jenengan bekerja, membuka bisnis ini, maju, buka cabang yang lain, boleh? Boleh. Itu apa enggak? Qanaah itu. Qanaah enggak itu? Melebarkan sayap bisnis. Ini maju, bikin lagi. Boleh? Hah? Boleh. Tergantung bisnisnya apa. Yang kedua, untuk apa keuntungannya. Kalau jenengan bisnisnya halal, monggo. Caranya halal, monggo. Loh, bisnis narkoba kok boleh gimana sih? Tergantung apa? Bisnisnya apa? Halal enggak? Kalau halal silakan, enggak apa-apa. Yang kedua tergantung apa?
Jenengan niatnya kalau untungnya banyak buat apa? Gue ganti tas. Atau buat beli jam yang 1.500.000 cukup. Terus pengen ganti sing 1 miliar. Saya nggak tahu, lupa saya. Jam yang 1 miliar itu apa jenengannya? Rolex. Sing asli apa ora? Ya. Sekedar untuk prestis. Jadi nek nganggo jam larang kowe ora dideleng tanggane kowe senep. Mulane golek mlaku kayak gitu. Ben apa? Keton gitu jam larang. Kalau itu tujuannya ndak boleh, ngapain? Mau kita tinggalkan kok semuanya. Tapi kalau jenengan melebarkan bisnis, tujuannya supaya sedekahnya lebih banyak. Biasanya sebulan ngeluarin berapa? 100.000. Pengen bisnisnya semakin luas supaya sebulan 1 juta. Jenengan ngeten. Jos. Itu boleh. Tapi kalau sekedar untuk memperkaya diri, numpuk-numpuk harta, itu tidak boleh. Karena Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewah, bermegah-megah, numpuk-numpuk harta telah membuat kalian lalai sampai kalian masuk ke kuburan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.